Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emnita Septiani. Saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning atau PBL berbantuan media flashcard terhadap peningkatan hasil belajar pada kompetensi 3.4 dan 4.4 IPA terpadu di kelas 81 SMP Negeri 5 Mandau tahun ajaran 2020-2021. Baiklah, yang pertama itu latar belakang. Pembelajaran dapat dikatakan penyajian situasi proses belajar peserta didik. Penyajian suasana pembelajaran dapat dilaksanakan oleh bantuan pendidik atau peserta didik untuk belajar sendiri. Perihal belajar tidak selalu terjadi atas kehendak peserta didik. Peserta didik membutuhkan bantuan untuk menumbuhkan kemampuan pada dirinya. Pada umumnya dibutuhkan lingkungan yang mendukung agar peserta didik dapat mewujudkan perkembangannya secara baik. Pembelajaran yang berhasil memiliki faktor dari peran pendidik, situasi pembelajaran, partisipasi peserta didik, dan sumber belajar atau lingkungan yang kondusif. Sehingga dalam pembelajaran pendidik perlu membantu peserta didik dalam pembelajaran dengan merencanakan suatu proses kegiatan. Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada salah satu guru IPA di SMP Negeri 5 Mandau, bahwa pada saat proses pembelajaran biologi dalam materi sistem gerak pada manusia diduga sebagian guru mengajar hanya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, dan pemberian tugas sehingga siswa hanya diam mendengarkan penjelasan guru dan jenuh dalam mengikuti proses pembelajaran. Kondisi siswa seperti ini dapat mengakibatkan rendahnya nilai belajar pada saat proses belajar mengajar dan sesuai dengan materi pembelajaran. Oleh sebab itu, penulis akan menerapkan model PBL yang berbantuan media flashcard pada materi sistem gerak pada manusia untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Materi sistem gerak pada manusia merupakan salah satu materi biologi yang mempelajari mengenai tentang mengatur segala pergerakan yang dilakukan dalam tubuh, menopang tubuh, dan menjaga kestabilan tubuh manusia. Sistem gerak pada manusia terdiri dari tulang, sendi, dan otot. Selanjutnya, yang kedua itu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama itu, model pembelajaran PBL belum ada diterapkan dalam pembelajaran. Yang kedua, media flashcard sepertinya belum pernah diterapkan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, dan keterampilan berpikir kritis terlihat masih rendah ada pembelajaran IPA. Selanjutnya, yang ketiga, batasan masalah. Berdasarkan masalah yang ditemukan pada peneliti ini hanya mengkaji mengenai penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL berbantuan media flashcard terhadap peningkatan hasil belajar pada kompetensi 3.4 dan 4.4 IPA terpadu di kelas 81 SMP Negeri 5 Mandau tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, yang keempat, rumusan masalah, di mana memperhatikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah. Maka masalah yang diteliti dalam penulisan ini dapat dirumuskan yaitu bagaimanakah peningkatan hasil belajar pada kompetensi 3.4 dan 4.4 dengan diterapkannya model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL berbantuan media flashcard pada kelas 81 SMP Negeri 5 Mandau tahun ajaran 2020-2021. Dan yang kelima, tujuan dan manfaat penelitian, di mana 5.1 tujuan penelitiannya itu penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL berbantuan media flashcard terhadap peningkatan hasil belajar pada kompetensi 3.4 dan 4.4 IPA terpadu di kelas 81 SMP Negeri 5 Mandau tahun ajaran 2020-2021. Dan 5.2 manfaat penelitiannya. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi pendidik, manfaat bagi pendidik adalah belajar menjadi menyenangkan serta bervariasi dalam proses pembelajaran dan menambah referensi penggunaan penerapan model pembelajaran
Problem Based Learning atau PBL, berbantuan media flashcard terhadap peningkatan hasil belajar pada kompetensi 3.4 dan 4.4 IPA terpadu di kelas 81 SMP Negeri 5 Mandau tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, bagi peserta didik, manfaat bagi peserta didik adalah mendapatkan pengalaman belajar yang lebih bervariasi dalam proses pembelajaran serta dapat meningkatkan motivasi dalam belajar. Yang ketiga, bagi penulis, manfaat bagi penulis adalah pengamatan ini menjadi pengetahuan baru serta dapat menambah pengetahuan penulis saat penelitian. Yang keempat, bagi sekolah, manfaat bagi sekolah adalah sebagai bahan untuk meningkatkan mutu sekolah khusus di SMP Negeri 5 Mandau. Selanjutnya, tinjauan teori, di mana yang pertama pengertian model Problem Based Learning atau PBL. Model pembelajaran adalah rencana dalam proses belajar mengajar dengan langkah-langkah tertentu. Suatu model PBL terdapat inovasi dalam pembelajaran karena dalam PBL kompetensi berpikir peserta didik benar-benar memaksimalkan melalui proses kerja kelompok atau tim yang sistematis, sehingga peserta didik dapat melatih, menguji, dan menumbuhkan kompetensi berpikir secara berkesinambungan. Sehubungan dengan model pembelajaran PBL merupakan salah satu model pembelajaran inovatif dan dapat memberikan suasana belajar aktif kepada peserta didik. Problem Based Learning atau PBL merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah sehari-hari sebagai konteks bagi siswa untuk belajar tentang keterampilan memecahkan masalah. Itu menurut Arens 2013. Dalam PBL, siswa saling bekerja sama, memberikan motivasi dalam kerja kelompok, dan terlibat dalam tugas-tugas yang kompleks sehingga memperbanyak peluang untuk melakukan inquiry, dialog, dan keterampilan berpikir. Itu menurut Amri dan Ahmadi tahun 2010. PBL menjadikan siswa dapat berkomunikasi dengan lebih intens dalam memecahkan masalah serta mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi sehingga siswa akan lebih mudah mengingat pengetahuan yang baru didapatkan. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL merupakan suatu pembelajaran di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan topik masalah. Walaupun guru sudah menyiapkan apa yang harus dibahas, proses pembelajaran diarahkan agar siswa mampu menyelesaikan masalah secara sistematis dan logis. Selanjutnya yang kedua itu pengertian media. Menurut Depdiknas tahun 2003, istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harafiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan proses komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran disebut media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan bagian dari sumber belajar yang merupakan kombinasi antara perangkat lunak atau disebut dengan bahan belajar dan perangkat keras atau yang disebut dengan alat belajar. Selanjutnya yang ketiga itu pengertian media flashcard. Flashcard merupakan kartu kecil yang berisi gambar, teks, atau simbol yang mengingatkan atau menuntun siswa kepada sesuatu yang berhubungan dengan gambar itu. Itu menurut Arshad tahun 2011. Keunggulan media ini yaitu pesan dapat disampaikan dengan jelas karena gambar yang sederhana, memperjelas suatu masalah, dan mempermudah siswa tersebut dalam mengamati sesuatu yang berada di luar kelas karena bentuk media yang berupa gambar. Media pembelajaran flashcard mampu mengatasi masalah keterbatasan waktu dengan menampilkan gambar-gambar yang tidak dapat dilihat langsung oleh siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Selain itu, flashcard memiliki sifat yang konkret serta penggunaannya yang mudah sehingga dapat digunakan dalam pembelajaran di kelas. Media flashcard merupakan media kartu yang berisi gambar, tulisan yang dapat dibuat sebagai permainan kartu sehingga sangat memungkinkan siswa tertarik untuk memahami materi yang disampaikan. Selanjutnya hipotesis penelitian, di mana
Untuk memudahkan penelitian ini, peneliti mengajukan hipotesis yang nantinya akan diuji kebenarannya. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL berbantu media flashcard terhadap peningkatan hasil belajar pada kompetensi 3.4 dan 4.4 IPA terpadu di kelas 81 SMP Negeri 5 Mandau tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian akan dilaksanakan di kelas 81 SMP Negeri 5 Mandau tahun ajaran 2020-2021. Pengambilan data penelitian dimulai bulan Januari sampai Mei 2021. Selanjutnya yang kedua, subjek penelitian. Subjek penelitian adalah siswa kelas 81 SMP Negeri 5 Mandau dengan jumlah siswa 31 orang yang terdiri dari 16 siswa perempuan dan 15 siswa laki-laki. Dasar pengambilan siswa kelas 81 sebagai subjek penelitian karena siswa kelas 81 SMP Negeri 5 Mandau memiliki hasil belajar yang lebih rendah dibandingkan dengan kelas 8 lainnya. Terlihat dari jumlah siswa yang mencapai ketuntasan hasil belajar hanya 52% dari seharusnya 85% dengan KKM 76. Dan yang ketiga, metode dan desain penelitian, di mana metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas atau PTK dengan tujuan memperbaiki proses belajar mengajar dan meningkatkan pencapaian hasil belajar siswa. Menurut Kusumah dan Dwi Tagama 2012, penelitian tindakan kelas yaitu penelitian tindakan atau action research yang dilakukan oleh guru di kelasnya sendiri dengan cara yang pertama merencanakan, yang kedua melaksanakan, dan yang ketiga merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipasif dengan tujuan memperbaiki kinerjanya sebagai guru sehingga hasil belajar siswa dapat meningkat. Selanjutnya, menurut Kunandar 2014, PTK mengandung pengertian ialah penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan memperbaiki mutu perbaiki pembelajaran di kelas PTK memiliki 3 unsur atau konsep, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah penelitian. Yang pertama, penelitian adalah aktivitas mencermati suatu objek tertentu melalui metodologi ilmiah dengan mengumpulkan data-data dan dianalisis untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, tindakan adalah suatu aktivitas yang sengaja dilakukan dengan tujuan tertentu yang berbentuk siklus kegiatan dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan mutu atau kualitas proses belajar mengajar. Dan yang ketiga itu kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pembelajaran yang sama dari seorang guru. Selanjutnya yaitu desain penelitian. Berdasarkan latar belakang dan tinjauan teori, desain penelitian tindakan kelas ini dapat mengimplementasikan pelaksanaan penerapan model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning berbantuan media flashcard untuk meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan rancangan penelitian tindakan yaitu rencana, pelaksanaan, observasi atau pengamatan, dan refleksi. Pada pembelajaran IPA kelas 8 1 SMP Negeri 5 Mandau tahun ajaran 2020-2021, penelitian menemukan beberapa identifikasi masalah, yaitu yang pertama, guru lebih sering menggunakan metode ceramah. Yang kedua, siswa umumnya kurang aktif berpartisipasi dalam kegiatan. Ketiga, masih ada siswa yang tidak mengerjakan PR yang telah diberikan guru. Yang keempat, hasil belajar siswa masih ada di bawah standar kriteria ketuntasan maksimal atau KKM 76, yaitu sebesar 52%, sehingga peneliti melakukan alternatif pemecahan dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL berbantuan media flashcard untuk
mengetahui hasil belajar kognitif siswa. Pada penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL berbantuan media flashcard ini terbagi atas dua siklus. Yang pertama siklus 1 dan siklus 2, di mana pada siklus 1 peneliti melakukan perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan 1, observasi monitoring, analisis data, refleksi, dan terselesaikan. Jika pada siklus 1 permasalahan belum terselesaikan, maka penelitian akan melanjutkan ke dalam siklus 2. Pada siklus ini peneliti melakukan permasalahan yang belum terselesaikan, alternatif pemecahan atau rencana tindakan 2, pelaksanaan tindakan 2, observasi atau monitoring, analisis data, refleksi, dan terselesaikan mendapatkan peningkatan hasil belajar. Jika permasalahan belum terselesaikan juga, maka akan lanjut ke dalam siklus selanjutnya. Baiklah, di sini adalah desain penelitian tindakan kelas. Pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1. Ini adalah desain penelitian tindakan kelas pada penelitian tersebut. Pada penerapan mode pembelajaran Problem Based Learning berbantuan media flashcard terhadap peningkatan hasil belajar pada kompetensi 3.4 dan 4.4 IPA terpadu di kelas 81 SMP Negeri 5 Mandau tahun ajaran 2020-2021. Selanjutnya itu adalah prosedur penelitian, di mana ada tahap persiapan. Tahap persiapan itu yang pertama menentukan kelas penelitian, yaitu kelas 81 SMP Negeri 5 Mandau tahun ajaran 2020-2021. Yang kedua, menentukan jadwal penelitian dan jam pembelajaran. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, menyiapkan perangkat pembelajaran berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, silabus, lembar kerja peserta didik LKPD, soal kuis beserta kuncinya, pekerjaan rumah atau PR, buku panduan siswa dan guru, soal ujian blok siklus 1 dan blok siklus 2 beserta kunci jawaban. Yang kelima, membentuk kelompok belajar. Yang keenam, sebelum memulai pembelajaran terlebih dahulu dibentuk kelompok belajar yang terdiri dari 4-6 orang. Kelompok dibentuk secara acak dan heterogen berdasarkan tingkat kemampuan akademik yang terdiri dari siswa pintar, sedang, dan kurang. Selanjutnya, tahap pelaksanaan. Proses pembelajaran IPA dengan menggunakan mode pembelajaran berdasarkan masalah atau Problem Based Learning terdiri dari tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama itu kegiatan awal, itu selama 10 menit. Dalam kegiatan awal itu kegiatannya itu adalah yang pertama salam pembuka, yang kedua memeriksa kehadiran siswa, yang ketiga menyiapkan alat dan bahan, yang keempat melakukan apersepsi dengan memunculkan masalah berupa wacana untuk menarik motivasi siswa. Yang kedua itu kegiatan inti selama 60 menit. Kegiatan intinya yang pertama menyiapkan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar. Yang kedua mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan heterogen yang terdiri dari 5 orang. Yang ketiga mengorganisasikan siswa untuk belajar dengan cara menjelaskan logistik yang dibutuhkan, mengajukan fenomena atau mendemonstrasikan atau cerita untuk memunculkan masalah, menarik motivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Yang keempat itu adalah mengorganisasikan siswa untuk belajar. Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Yang kelima, penyelidikan individual untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Dan yang keenam itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Yang ketiga itu kegiatan akhir pembelajaran, itu selama 10 menit. Yang dilakukan dalam kegiatan akhir pembelajaran itu yang pertama guru bersama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran. Yang kedua memberikan evaluasi lisan atau tertulis.
Dan selanjutnya itu adalah tahap evaluasi, di mana evaluasi pembelajaran dilakukan pada ujian blok di akhir KD dengan instrumen tes. Ujian blok merupakan evaluasi pembelajaran yang dilakukan di akhir siklus, terdiri dari 20 soal objektif dan 5 soal esai. Selanjutnya itu adalah refleksi. Pada tahap ini guru mengkaji apa yang telah dicapai dan yang belum dicapai, serta apa yang telah berhasil maupun yang akan dituntaskan dengan perbaikan yang telah dilaksanakan. Selanjutnya itu adalah teknik analisis data. Analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis deskriptif. Data yang diolah adalah nilai kuis, nilai tugas LKS, dan nilai ujian blok yang merupakan nilai kognitif. Terus penilaian data ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil belajar kognitif siswa setelah diterapkan model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning berbantuan media flashcard untuk melihat daya serap dan ketuntasan belajar siswa secara individu maupun secara klasikal. Selanjutnya, teknik analisis data deskriptif. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa setelah penerapan. Analisis data pencapaian hasil belajar biologi siswa dilakukan dengan melihat yang A-nya daya serap, yang B ketuntasan individu, C ketuntasan klasikal. Analisis daya serap ketuntasan klasikal didasarkan pada pencapaian hasil belajar siswa melalui dua penilaian, yaitu penilaian pencapaian hasil belajar kognitif atau K3 dan penilaian pencapaian hasil belajar psikomotorik atau K4. Selanjutnya daya serap. Daya serap itu adalah untuk mengetahui daya serap siswa dari hasil belajarnya digunakan analisis dengan menggunakan kriteria berikut, yaitu rumusnya itu daya serap persen sama dengan jumlah skor yang diperoleh siswa per jumlah skor maksimum dikali 100%. Di sini ada tabel di sini ada tabel interval dan kategori daya serap siswa, di mana persentase intervalnya 94 sampai 100 kategori amat baik, 86 sampai 93 kategorinya baik, 77 sampai 85 kategori cukup, 70 sampai 76 kategori kurang, 0 sampai 69 kategori kurang sekali. Inilah disesuaikan dengan KKM SMP Negeri 5 Mandau pada tabel tersebut. Selanjutnya, ketuntasan individu siswa. Berdasarkan kurikulum SMP Negeri 5 Mandau telah ditetapkan dalam kriteria ketuntasan minimal atau KKM pada mata pelajaran biologi bahwa siswa dikatakan tuntas dalam belajar apabila telah mencapai nilai KKM 76. Ketuntasan klasikal yaitu suatu kelas dinyatakan tuntas apabila sekurang-kurangnya 85% dari jumlah siswa telah tuntas belajar. Ketuntasan dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut, di mana KK atau persen sama dengan JST per JN kali 100%, di mana KK pada persen ini ketuntasan klasikal. JST itu adalah jumlah siswa yang tuntas dalam kelas perlakuan. JN itu adalah jumlah seluruh siswa dalam kelas perlakuan. Selanjutnya yaitu teknik analisis data inferensial. Teknik analisis data inferensial. Data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan statistik uji tanda. Tujuan dari analisis tanda yaitu untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan hasil belajar biologi pada pelaksanaan pembelajaran model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning berbantuan media flashcard. Selanjutnya itu pengujian hipotesis siklus 1 terhadap sebelum PTK, di mana yang A itu H0 P buka kurung XB besar dari XA sama dengan P buka kurung XB kurang dari XA.
peluang meningkatnya hasil belajar biologi siswa sama dengan peluang menurunnya hasil belajar biologi siswa pada kelas 81 SMP Negeri 5 Mandau tahun ajaran 2020-2021 setelah penerapan pelajaran model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning berbantuan media flashcard. Selanjutnya yang B itu H1 P-nya buka kurung XB besar dari XA tutup kurung, terus besar dari P buka kurung XB kurang dari XA tutup kurung. Itu adalah peluang meningkatnya hasil belajar biologi siswa lebih besar dari peluang menurunnya hasil belajar siswa pada kelas 8 1 SMP Negeri 5 Mandau tahun ajaran 2020 sampai 2020-2021 setelah penerapan pembelajaran model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning berbantuan media flashcard. Selanjutnya yang C itu pilih alfa sama dengan 0,05 yang artinya itu kemungkinan kesalahan 5% dari 100%. Selanjutnya itu yang D uji statistik, yaitu untuk menjawab atau membuktikan rumusan hipotesis di atas. Maka rumusan uji statistiknya adalah sebagai berikut. Z sama dengan buka kurung X lebih kurang 0,5 tutup kurung dikurang setengah N per setengah akar N. Keterangannya di mana X itu adalah jumlah tanda plus, N itu jumlah tanda plus dan minus. X buka kurung X tambah 0,5 tutup kurung itu digunakan jika X kurang setengah N. Selanjutnya buka kurung X kurang 0,5 itu digunakan jika X besar setengah N. Dan XA itu adalah skor hasil belajar siswa sebelum tindakan atau sebelum PTK. Selanjutnya yang XB skor hasil belajar siswa sesudah tindakan siklus 1. Selanjutnya diperoleh tanda plus, negatif, dan diperoleh tanda positif, negatif, dan 0. Pemberian tanda sebagai berikut, di mana yang pertama positif apabila skor hasil belajar biologi siswa sebelum penerapan pembelajaran model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning XA kecil dari skor hasil belajar biologi siswa kelas 8 1 SMP Negeri 5 Mandau tahun ajaran 2020-2021 setelah penerapan pembelajaran model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning berbantuan media flashcard XB atau XA kurang XB sama dengan positif. Yang kedua itu negatif. Apabila skor hasil belajar biologi siswa sebelum penerapan pembelajaran model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning berbantuan media flashcard XA besar dari skor hasil belajar biologi siswa pada kelas 81 SMP Negeri 5 Mandau tahun ajaran 2020-2021 setelah penerapan pembelajaran model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning berbantuan media flashcard XB atau XA besar dari XB sama dengan negatif. Yang ketiga itu 0. Apabila skor hasil belajar biologi siswa sebelum penerapan pembelajaran model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning berbantuan media flashcard XA dan skor hasil belajar biologi siswa pada kelas 81 SMP Negeri 5 Mandau tahun ajaran 2020-2021 setelah penerapan pembelajaran model pembelajaran berdasarkan masalah problem based learning berbantuan media flashcard XB-nya adalah sama atau XA sama dengan XB. Selanjutnya itu pengujian hipotesis siklus 2 terhadap siklus 1. Yang A-nya atau yang pertama H0 P buka kurung XB
XB besar XA tutup kurung sama dengan P buka kurung XB kurang XA tutup kurung. Peluang meningkatkan hasil belajar biologi siswa sama dengan peluang menurunnya hasil belajar biologi siswa pada kelas 81 SMP Negeri 5 Mandau tahun ajaran 2020-2021. Setelah penerapan pembelajaran model-model pembelajaran berdasarkan masalah problem based learning berbantu media flashcard, dan yang kedua itu H1P buka kurung XB besar dari XA tutup kurung besar P buka kurung XB kurang dari XA tutup kurung. Itu peluang meningkatnya hasil belajar biologi siswa lebih besar dari peluang menurunnya hasil belajar biologi siswa pada kelas 81 SMP Negeri 5 Mandau tahun ajaran 2020-2021. Setelah penerapan pembelajaran model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning berbantu media flashcard. Dan yang ketiga atau C itu pilih alfa sama dengan 0,05, di mana kemungkinan kesalahan 5% dari 100%. Selanjutnya yang keempat atau D itu uji statistik yang digunakan adalah uji tanda dengan rumus Z sama dengan buka kurung X kurang lebih 0,5 tutup kurung kurang setengah N per setengah akar N. Keterangannya X itu jumlah tanda positif, N itu jumlah tanda positif dan negatif. Buka kurung X tambah 0,5 digunakan jika X kurang dari setengah N. Buka kurung X kurang 0,5 digunakan jika X besar dari setengah N. XA skor hasil belajar siswa sesudah tindakan siklus 1, XB skor hasil belajar siswa sesudah tindakan siklus 2. Selanjutnya itu diperoleh tanda positif, negatif, dan nol pemberian tanda berikut. Yang pertama itu positif. Apabila skor hasil belajar biologi siswa setelah penerapan pembelajaran model pembelajaran berdasarkan masalah problem based learning berbantu media flashcard siklus 1 atau XA kecil dari skor hasil belajar biologi siswa kelas 81 SMP Negeri 5 Mandau tahun ajaran 2020-2021 setelah penerapan pembelajaran model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning berbantuan media flashcard siklus 2 XB atau XA kurang dari XB sama dengan positif. Yang kedua itu negatif. Apabila skor hasil belajar biologi siswa setelah penerapan pembelajaran model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning siklus 1 XA besar dari skor hasil belajar biologi siswa kelas 81 SMP Negeri 5 Mandau tahun ajaran 2020-2021 setelah penerapan pembelajaran model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning berbantu media flashcard siklus 2 XB atau XA besar dari XB sama dengan positif. Dan yang ketiga itu 0. Apabila skor hasil belajar biologi siswa sebelum penerapan pembelajaran model pembelajaran berdasarkan masalah problem based learning berbantuan media flashcard siklus 1 XA dan skor hasil belajar biologi siswa kelas 81 SMP Negeri 5 Mandau tahun ajaran 2020-2021 setelah penerapan pembelajaran model pembelajaran berdasarkan masalah atau problem based learning berbantuan media flashcard siklus 1 XB adalah sama atau XA sama dengan XB. Kriteria pengujian hipotesis adalah terima H1 jika P kurang alfa 0,05 dan tolak H1 jika P besar dari alfa 0,05 untuk P yang diperoleh dari distribusi normal. Baiklah,
Sekian hasil presentasi proposal saya. Saya akhiri. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.